Shalom saudara, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema tanggal 6 Desember 2022. Pada hari ini kiranya refleksi kita membuat kita semakin takjub dan bersandar hanya kepada Tuhan. Marilah kita sebelum renungkan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kami hidup semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya selama masih ada hari yang Tuhan percayakan, Tuhan mau untuk kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami percaya di dalam kesempatan-kesempatan itu ada damai sejahtera, kuasa, bahkan sukacita untuk menikmati apa yang Tuhan percayakan dan kami kerjakan dalam hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pernah nggak mengalami situasi di mana kita mau kesaksian atau kita mau melakukan penginjilan kepada orang yang asing atau yang mungkin baru pertama kali kita jumpain, itu kita menjadi ragu-ragu mau ngomong atau enggak, atau kita takut salah ngomong, atau mungkin kita takut nanti malah dia tersinggung. Saudara, akhirnya karena kita banyak sekali pertimbangan, lama-lama kita nggak jadi melakukan kesaksian tersebut. Saudara, ternyata tidak mudah. Ada situasi-situasi tertentu yang kita cenderung dikuasai oleh ketakutan-ketakutan. Kita takut ditolak, kita takut menyinggung, dan lain sebagainya. Tapi saudara, hari ini saya yakin bahwa firman Tuhan akan menguatkan kita, meneguhkan kita kembali untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, saudara, refleksi Gema hari ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang nubuat akan dua saksi Allah yang menunjukkan bagaimana kita adalah pemenang. Saudara, teks yang akan dibacakan terambil dari Wahyu, dan kali ini pasal yang ke-11 saya hanya akan membacakan ayat yang ke-3 sampai ke-6. Wahyu 11 ayat 3 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan, "Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka punya kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya." Saudara, ini adalah nubuatan Yohanes tentang dua saksi Allah. Secara garis besar, penulis buku Gema juga mengisyaratkan bahwa ini menggambarkan akan Elia dan Musa yang pada zamannya pada saat itu melakukan mujizat yang luar biasa, ya, tercermin dalam teks ini. Demikian pula sebetulnya dengan gambaran pohon zaitun dan kaki dian yang sebetulnya mengutip gambaran dari kitab Zakaria tentang kemahakuasaan dari Roh Tuhan. Melalui apa yang mencoba digambarkan oleh Yohanes di sini, baik Elia, Musa maupun pohon zaitun dan kaki dian, ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu bekerja di balik segala sesuatu, dan Tuhan tidak hanya mau mendemonstrasikan akan kuasanya, tetapi melalui semua itu Ia mau untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang sehingga mereka yang menyaksikannya menjadi percaya. Saudara, satu hal ini sangat penting dan dapat mengubah pola kita di dalam bersaksi. Kita akan mudah mundur, kita akan mudah ragu-ragu ketika kita bersaksi dengan kuasa kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin saja kita juga kemudian sudah dapat panggilan Tuhan, kita sudah dapat hati dari Tuhan.
Tetapi nggak sedikit kemudian orang-orang percaya yang akhirnya terjebak dengan strategi-strategi pribadi yang yakin mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi kebenaran hari ini mengingatkan kepada kita, dimulai ayat yang ketiga, yaitu bahwa Tuhan itulah yang memberikan tugasnya. Nah, saudara, di dalam bahasa asli, lebih tepat lagi kata yang digunakan bukan sekedar tugas saja, tetapi sebetulnya sebuah authority, sebuah kuasa dari Tuhan yang diberikan kepada saksi-saksinya. Jadi misalnya seperti ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi saksi, mengajak mereka menjadi pembuat murid untuk mengabarkan karya keselamatannya, untuk mengajarkan kepada mereka apa yang diperintahkannya. Tuhan terlebih dahulu memberikan kuasanya. Di dalam amanat agung yang terkenal dalam Matius 28 ayat 18 itu dimulai dengan sebuah kalimat. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, saudara, ini menjadi menarik sekali karena artinya ketika ia mengutus murid-muridnya, termasuk juga kita, maka kuasa yang ada padanya itu juga menyertai kita, menyertai Anda dan menyertai saya untuk kemudian menjadi saksi sampai pada akhir zaman. Saudara, kesaksian hanya akan efektif jika kita sadar betul bahwa bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita menemukan Tuhan dan kita menceritakannya, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu menemukan kita dan dengan kuasanya, dari sana ia menunjukkan bahwa ia punya kuasa untuk mengampuni kita dan seluruh dosa kita. Dan ia juga punya kuasa untuk mengubah hati kita menjadi baru. Dan itu berarti perilaku kita menjadi manusia-manusia yang baru. Dia punya kuasa untuk kita menjadi saksi akan keselamatan yang tidak akan tergoyahkan itu. Dan juga kita menjadi saksi akan pembaharuan yang telah kita terima. Yang terakhir, saudaraku, nubuatan yang dikatakan Yohanes ini pada akhirnya menunjukkan bagaimana kedua saksi itu kemudian ketika selesai tugasnya mereka terbunuh, mereka mati. Tetapi saksi-saksi Tuhan itu dinyatakan juga di sana bahwa ujungnya bukanlah kematian. Dalam ayat 11-12 mengatakan, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah di dalam mereka, dan mereka bangkit dari semua orang yang melihatnya. Mereka pun menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Saudara, Tuhan di dalam kuasanya memberikan roh kehidupan. Sehingga mereka pun menerima kuasa untuk kemudian bangkit menjadi pemenang-pemenang. Mereka diajak naik ke surga dan itu berarti mereka di dalam kasih Tuhan akan tinggal bersama dengannya selama-lamanya. Saudara, kesaksian orang Kristen sepanjang abad tidak sedikit yang menyebabkan pertumpahan darah dan kematian. Namun di dalam iman kita percaya bahwa benih yang Tuhan tabur tidak pernah sia-sia. Terlebih lagi ketika murid-murid Kristus itu tampak kalah. Bukankah kita melihat justru di sana timbul benih-benih iman yang sampai hari ini bahkan tiba kepada kita. Kita akan melihat bahwa ujungnya nanti mereka sebetulnya terbukti adalah pemenang-pemenang Tuhan. Mereka telah menyelesaikan apa yang menjadi tugas khusus untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kuasanya. Dan mereka telah menerima kemenangan itu. Kemenangan yang seutuhnya di dalam kekekalan, yaitu selama-lamanya bersama dengan Dia. Saudara, jika Anda adalah murid Kristus, ingatlah bahwa Anda juga telah menerima kuasa dari Kristus. Lalu jikalau kita adalah saksi bagi Tuhan, apa yang mau kita saksikan tentang Tuhan hari ini? Renungkanlah apa yang menjadi tugas khusus Anda hari ini. Maukah Anda menjadi pemenang di hari ini?
maka terimalah kuasanya dan bersaksilah hari ini. Dan lakukan hal ini setiap hari, menyadari bahwa tidak hanya kuasa Tuhan yang menyertai kita, tetapi juga kasih-Nya yang senantiasa rindu untuk menyertai kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan. Ia bersama dengan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih karena kami boleh kembali diingatkan kami ada hari ini karena Tuhan dan karena maksud Tuhan. Dan ketika kami mau untuk menyaksikan akan kebesaran, kemuliaan, dan kasih Tuhan, bahkan juru selamat yang telah datang ke dunia itu, kiranya kami boleh menerima kuasa daripada Tuhan terlebih dahulu, sehingga dalam perkataan, dalam perbuatan, kami dikuasai oleh kasih Tuhan yang rindu membagikan kasih-Mu kepada mereka yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.